Istri berselingkuh dengan kekasih idaman selama 3 hari 3 malam. Sampai menstruasi datang, baru dia ingat harus pulang. Begitu masuk, dia melihat suaminya telah menyiapkan 1 meja penuh makanan. Dalam hati wanita itu, tiba-tiba muncul rasa bersalah. Dia memeluk suaminya dari belakang dengan erat. Dia bahkan berkata malam ini akan membucangnya dengan baik. Namun, dia tidak menyangka suaminya mendorongnya dengan keras. Pada saat itu, wanita itu sama sekali tidak berpikir. Pria itu sudah lama tahu tentang apa yang dia dan kekasih idamannya lakukan. Hanya karena setiap kali setelah berhubungan dengan kekasih idamannya, dia selalu mengirim pesan provokatif kepada pria itu. Namun, pria itu tidak mengungkapkan semuanya kepada istrinya. Dia hanya dengan wajah jijik menyuruhnya untuk mandi. Dia bahkan berkata bahwa bau tubuhnya terlalu menyengat. Istri yang sama sekali tidak tahu. Dia bahkan mengira suaminya hanya mengeluh biasa. Namun, dia tidak tahu bahwa pria itu sudah memutuskan untuk benar-benar menghilang dari dunianya. Setelah itu, pria itu menghubungi ayahnya yang terkaya, meminta ayahnya untuk membantunya merancang kematian palsu dalam 3 hari, agar dia bisa melarikan diri. Setelah semua ini berlalu, dia akan kembali untuk mewarisi perusahaan sesuai keinginan ayahnya. Kemudian dia pergi ke perusahaan untuk menyerahkan surat pengunduran diri, berencana untuk menyelesaikan semua urusan sendiri sebelum pergi diam-diam. Namun, tidak disangka, saat itu, sekretaris wanita itu tiba-tiba datang dan mengundang pria itu untuk menghadiri acara penghargaan perusahaan. Pria itu teringat bahwa dia telah bekerja di perusahaan selama 10 tahun. Bekerja keras hingga menghasilkan teknologi AI yang terkenal di dunia, yang membuat perusahaan langsung melesat ke 3 besar di industri. Konferensi penghargaan ini, tanpa ada kejutan, dia pasti adalah bintangnya. Namun, siapa yang bisa menyangka, istrinya tiba-tiba mengumumkan bahwa kekasih idamannya adalah pendiri teknologi ini. Begitu kata-kata itu keluar, pria itu hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia segera mempertanyakan kekasih idamannya, mengapa teknologinya pada akhirnya menjadi miliknya. Namun, kekasih idamannya dengan percaya diri mengeluarkan sebuah flash disk. Dia mengatakan bahwa setiap kali ada perubahan di dalamnya, selalu dicantumkan namanya. Mendengar hal ini, pria itu menatap istrinya dengan penuh kekecewaan. Karena flash disk ini, dia sebelumnya hanya memberikannya kepada istrinya untuk disimpan. Pria itu meminta istrinya untuk mengungkapkan siapa sebenarnya yang menciptakan teknologi ini. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya. Namun, istrinya justru berkata bahwa teknologi ini memang diciptakan oleh kekasih idamannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria itu hanya tersisa dengan penuh kekecewaan di dalam hatinya. Namun, para karyawan yang menyaksikan segera bersuara. Mereka mengecam pria itu sebagai seseorang yang ingin mencuri hasil karya orang lain. Menghadapi tuduhan dari orang banyak, pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa kekasih idaman istrinya hanyalah seorang yang bodoh. Selama dirinya sebagai pendiri teknologi ini pergi, perusahaan istri pasti akan jatuh merosot. Kemudian istri menemui pria itu untuk meminta maaf. Dia juga mengatakan bahwa kekasih idaman adalah mitra perusahaan, meminta dia untuk menerima penghargaan demi kebaikan perusahaan. Namun pria itu sama sekali malas untuk berdebat dengannya. Hal-hal yang tidak berarti ini. Lagi pula setelah besok dia bisa berpura-pura mati dan meninggalkan wanita itu. Jadi dia memberitahu istri. Dia tidak marah. Baiklah, untuk menebusmu, malam ini aku akan mengajakmu minum. Aku sangat lelah, aku ingin pulang dan istirahat. Tidak boleh, kamu harus pergi. Aku juga banyak bertanya. Bagaimana dengan teman sekelas lama? Teman lama? Ucapkan selamat tinggal kepada mereka nanti. Ya, ketika malam tiba, pria itu datang ke ruang VIP. Namun dia melihat kekasih idaman istri duduk di tengah tanpa rasa malu. Begitu kekasih idaman melihat pria itu masuk, dia bahkan dengan tak tahu malu menyebutnya sebagai penjiplak. Teman-teman lainnya juga ikut mengejek. Mereka berkata tidak menyangka pria itu terlihat sangat baik saat di sekolah. Sekarang dia bisa melakukan hal yang sangat memalukan ini. Mendengar kata-kata ini, istri segera berusaha meredakan suasana di samping, agar semua orang mengurangi pembicaraan. Namun, sekelompok teman lama yang menjilat ini sama sekali tidak mendengarkan. Mereka bahkan mengatakan bahwa keduanya datang terlambat dan harus menghukum diri dengan 3 gelas. Istri tahu bahwa suaminya memiliki masalah lambung, jadi dia menawarkan untuk meminum untuknya. Namun, kekasih idaman justru mengejek pria itu, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang yang bersembunyi di belakang wanita, seorang yang tidak berguna, saling mengolok satu sama lain. Akhirnya membuat pria itu marah. Dia meraih gelas alkohol dengan cepat, kemudian menghabiskan semua minuman di meja. Teman sekelas lama, minuman ini dianggap sebagai minuman perpisahan. Mulai sekarang, saya bukan lagi teman kalian. Aku akan benar-benar menghilang dari matamu. Selamat tinggal, semoga kalian bersenang-senang. Pria itu sangat kecewa. Dia berbalik dan pergi. Namun, wanita itu melihat dia pergi, bahkan tidak ada niat untuk mengejarnya. Sebaliknya, dia langsung duduk di samping kekasih idaman, bermain permainan bersama beberapa teman sekelas. Untuk meredakan suasana, seseorang mengusulkan untuk bermain permainan jujur. Siapapun yang botolnya berhenti di atasnya harus mengungkapkan kebenaran di bawah tatapan semua orang.
Botol akhirnya berhenti, tepat mengarah ke wanita. Teman-teman sekelas sengaja membuat keributan. Bertanya kepada wanita apakah dia adalah bunga sekolah saat itu. Setelah lulus, saya menjadi bos lagi. Apakah dia benar-benar menyukai pria biasa seperti itu? Di depan begitu banyak teman sekelas. Wanita itu demi menjaga harga dirinya, dengan terpaksa mengatakan bahwa dia tidak pernah mencintai pria. Dia bahkan mengatakan bahwa pria itu hanya seorang pekerja kasar di hatinya. Selama 10 tahun ini, kelembutan dan cintaku, semua diberikan kepada Xiao Ze. Saat wanita itu mengucapkan kata-kata ini, dia sama sekali tidak berpikir. Kekasih idaman diam-diam merekam kata-katanya. Dia bahkan mengirimnya dengan tantangan kepada pria itu. Saat itu, wanita itu masih memikirkan pria yang telah minum. Perutnya pasti tidak nyaman. Berencana untuk kembali dan melihat keadaannya. Namun pria itu di rumah melihat video ini. Di dalam hatinya, selain dari kekecewaan yang tak ada habisnya, lebih banyak lagi adalah kebencian dan rasa jijik terhadap wanita itu. Karena, saya sebenarnya ingin memberikan sedikit kehormatan terakhir untuk 10 tahun ini. Tapi kamu telah mengkhianatiku berulang kali. Zhenglong segera mencari proyek plagiarisme Senche, semua bukti tentang suap, dan segera memutuskan semua investasi ke sinyal teknologi. Itu adalah tuan muda. Menantu, apa yang kamu katakan, siapa dia?